Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Setelah dilaporkan oleh para netizen sebagai missing person, ya ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep itu dikabarkan dia sudah berada di Jakarta, bahkan katanya sejak tanggal 28 Agustus kemarin. Nah, ini menarik ya, kalau memang sudah ada di Jakarta kan harusnya KPK tidak lagi kebingungan untuk mengirimkan surat undangan untuk klarifikasi dari Kaisang Pangarep. Bagaimana sebenarnya asal-usul penggunaan pesawat jet itu, apakah itu dia bayar sendiri ataukah itu gratifikasi. Tapi kan kalau dari investigasi yang dilakukan oleh netizen ini kemungkinan besar yang kedua, yakni gratifikasi, karena sekarang pemilik dari pesawat jet itu, private jet itu sudah diketahui. Ini seorang Taipan di Singapura yang menjadi pemegang saham terbesar dari Shopee. Dan Shopee itu kan sudah sejak beberapa tahun terakhir ini dia membuka kantornya di Solo, dan ini hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi itu dikenal sangat dekat. Dan pada waktu itu Persis Solo itu juga di jersey-nya itu menggunakan sponsornya, ada sponsornya itu Free Fire itu sebuah game online gitu. Dan pada waktu itu kan yang memiliki saham dari Persis Solo itu adalah kakak beradik Kaisang dan Gibran. Jadi tanda-tanda ini memang sangat apa ya, indikasinya bahwa itu kemungkinan semacam bentuk gratifikasi kepada keluarga Jokowi itu sangat sangat besar, sangat kuat. Dan karena itu wajar kalau kemudian KPK harus memanggil dan melakukan klarifikasi. Jadi sekarang nggak perlu bingung-bingung lagi ya KPK, karena kemarin kan KPK menyatakan mereka tidak tahu harus mengirim surat undangan kepada Kaisang itu di mana karena orangnya kan nggak ketahuan juntrungannya. Nah sekarang ini disampaikan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Jadi kata dia, Mas Kaisang Pangarep itu sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus 2024. Itu kata dia pagi harinya, itu pagi hari dia sudah ada di Jakarta. Siangnya setelah sholat zuhur, Mas Kaisang langsung bergabung di DPP PSI Jalan Wahid Hasim nomor 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Raja Juli juga mengatakan Kaisang itu sempat memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Selain itu, kata dia, Kaisang menandatangani berkas-berkas rekomendasi. Hampir setiap hari setelah tanggal 28 Agustus 2024 itu Mas Kaisang ngantor di DPP PSI. Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor, saya secara pribadi selalu bertemu dengan Mas Kaisang, berdiskusi tentang persiapan pilkada 2024. Nah, ini menarik ini keterangan dari Raja Juli ini kan memang sebelumnya Raja Juli yang menyatakan bahwa Kaisang itu akan kembali ke Jakarta tanggal 28 Agustus 2024 karena katanya dia rencananya itu akan mengantarkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk mendaftar ke KPUD di Jakarta. Tapi ketika tanggal 28 itu ketika pasangan ini didaftarkan ke KPUD ternyata tidak tampak wajah Kaisang. Karena itulah kemudian muncul pertanyaan, kemana Kaisang begitu ya? Dan karena tidak ada penjelasan, tidak ada nongol di media sosial, juga tidak nongol di acara-acara formal yang kemudian bisa ditanya oleh wartawan. Dan sebenarnya juga banyak yang nunggu-nunggu loh kembalinya Kaisang tanggal 28 Agustus itu. Apakah dia kembali tetap menggunakan private jet atau dia naik komersial, sampai sekarang kan tidak ada penjelasan. Hanya saja memang beberapa hari terakhir ini private jet yang waktu itu digunakan oleh Kaisang dan istrinya Erina Gudono itu diketahui saat itu sekarang ini berada di Taiwan posisinya begitu ya. Ini gila banget ya, para netizen ini bisa sampai men-tracking seperti itu. Padahal kan kemarin sempat data perjalanan kan dihilangkan ya. Jadi sebelum Kaisang ini bukan, ini nggak pas ya kalau ngilang gini, bukan ghosting ya. Ini beda kasusnya dengan pacarnya yang dulu dia ghosting. Kalau ini dia menghilang saja, menghilang dari peredaran publik begitu. Dan di situ memang di Taiwan itu katanya sih tidak ada Kaisang di situ. Dan saya kira ngapain Kaisang urusannya ke Taiwan juga. Nah, kita balik lagi ke topik itu tadi ya, topiknya Kaisang. Ini kan sebelumnya KPK itu menyatakan bahwa mereka akan mengirim surat undangan untuk Kaisang. Ini melakukan klarifikasi. Waktu itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan itu lembaganya itu sudah siap sih untuk mengirim surat kepada putra bontot Presiden Jokowi itu. Suratnya kata dia sedang dikonsep. Ini katanya bentuknya ada surat undangan. Terserah nanti apakah akan
saya nggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini di mana, kata Alexander Marwata. Alexander Marwata menyatakan hal itu hari Jumat lalu, tanggal 30 Agustus, atau setelah 2 hari Kaisang itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Ya, kata dia, ketika ditanya apakah Kaisang yang harus datang ke KPK, ya kata Alexander Marwata, ya iya, Kaisang yang akan datang, harus datang ke KPK, bukan mereka, bukan petugasnya yang mendatangi Kaisang ke rumahnya atau kemana begitu ya. Dan akhirnya karena Kaisang nggak muncul-muncul juga di publik, kan hari Senin kemarin sangat heboh tuh ya. Bahkan hari Ahad sebelumnya ini sudah heboh di netizen. Bahkan ada yang masang status sebagai Kaisang ini sebagai missing person gitu, yang harus dicari dan dilaporkan kepada KPK dan bangsa Indonesia, lebih tepatnya begitu ya. Karena orang juga, netizen juga kelihatannya sudah nggak terlalu berharap banyak terhadap KPK, karena soal Kaisang ini sendiri kan menimbulkan pro kontra sendiri kelihatannya di internal KPK. Sebelumnya juru bicara KPK, Tessa Mahardika, kan menyatakan bahwa mereka tidak berhak untuk memanggil Kaisang itu karena Kaisang katanya kan bukan penyelenggara negara. Ini kan benar-benar ajaib ini ya pernyataan dari jubir KPK. Untunglah setelah diributkan gitu, kemudian PLT Ketua KPK Nawawi Pomulango menyatakan bahwa mereka akan memanggil Kaisang, dan ini bisa aja indikasinya adalah gratifikasi. Begitu juga dengan Alexander Marwata yang menyatakan bahwa ini bisa jadi modus untuk gratifikasi kepada Pak Jokowi, karena orang tentu saja kalau memberikan fasilitas dan berbagai hal kepada Kaisang itu ya pasti kaitannya itu dengan jabatan bapaknya. Ngapain pula orang ngasih Kaisang tanpa ada urusan apa-apa kan? Kalau nggak ada, kalau dia bukan anaknya Jokowi, kalau dia anaknya siapa ya? Anaknya Hersu Beno gitu ya. Nggak mungkin dia ada pengusaha yang menawari menggunakan jet pribadi, private jet begitu ya. Dan ini kalau menawari begini ini biasanya tidak hanya transportasinya, pasti segala sesuatunya sampai akomodasinya dan sebagainya semua pasti dijamin. Itu pengusaha ya seperti itu tabiatnya, mereka selalu mendekat dengan kekuasaan. Tapi justru sebenarnya si penguasa itu yang harus sensitif, atau anaknya penguasa yang sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Tapi sebenarnya dari situ saja argumen dari KPK itu bisa dengan mudah dibuyarkan. Karena belakangan kan muncul juga foto-foto ketika Bobi Nasution bersama istrinya Kahiyang Ayu itu juga menggunakan private jet, dan belakangan di-tracking oleh netizen, juga ketahuan bahwa itu adalah pesawat jet milik pengusaha di mana di Medan. Dan peristiwanya itu terjadi diduga ketika pernikahan Kaisang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi kalau soal Bobi ini kan nggak bisa lagi beralasan bahwa dia bukan pejabat publik gitu karena dia adalah wali kota. Atau dia menyatakan iya benar dia pejabat publik, tapi dia menggunakannya itu ketika kepentingan pribadi ya. Bisa saja ada alasan semacam itu. Nah, mengapa KPK ini penting untuk segera memanggil Kaisang? Ya, walaupun kita tahu itu pasti nanti akhirnya juga formalitas saja gitu ya. Ini kan setidaknya untuk memulihkan citra KPK yang sudah hancur-hancuran belakangan ini. Apa iya di akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu KPK juga masih akan tetap pasang badan? Kita tahu sih para komisioner KPK ini sampai sekarang masih menjabat di KPK itu kan karena kebaikan hati dari Pak Jokowi. Masa jabatan mereka ini kan seharusnya habis pada bulan Desember tahun lalu, tapi kemudian melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan diperpanjang menjadi 5 tahun, dan berakhirnya pada bulan Desember ini. Jadi masih ada waktu loh sebenarnya kalau KPK ini ingin menunjukkan dan bahwa mereka itu masih bisa dipercaya pada publik. Karena Pak Jokowi itu kan akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober nanti. Jadi masih ada waktu ya hampir 2 bulan lah. Oh iya, hampir 2 bulan lah, karena mereka akhir masa jabatannya itu habis di masa di awal di tanggal 1 Desember. Jadi mereka masih bisa bekerja ini kalau mereka mau serius. Gampang nih kasus soal Kaisang ini karena data-datanya sebenarnya nggak perlulah para penyidik terjun sendiri, ambil aja data-data dari para netizen yang sudah cukup lengkap itu, dan kemudian dicek, diverifikasi, dan itu sudah jadi bahan atau alat bukti yang cukup kuat. Nah, saya menyoroti ada 3 hal ya setidaknya mengapa soal ini harus dibikin clear gitu ya. Satu, dari sisi etika dan empati publik terhadap penderitaan rakyat Indonesia ya. Ini nggak pantas ya. Dalam situasi seperti saat ini tiba-tiba anak dan menantunya Pak Jokowi itu naik pesawat jet, pamer, kemudian dengan gaya hidup yang hedon gitu,
Dan mungkin mereka bingung ketika Erina memposting bahwa Kaisang itu makan roti 400.000 kemudian dipersoalkan. Karena buat mereka memang pasti duit 400.000 itu ya peanut lah, ya itu bukan apa-apa. Tapi bagi para supir ojol, para driver ojol, termasuk keluarga driver ojol yang meninggal di Medan ketika dia antri beli makanan untuk konsumennya, dan dia kemudian ketahuan bahwa dia mati kelaparan karena sudah beberapa hari tidak makan, itu jelas itu sebuah penghinaan. Dan dari sisi dia sebagai anak pejabat publik, jelas dia sangat tidak sensitif dengan penderitaan rakyat. Kalau alasannya katakanlah ini karena istrinya sedang hamil tua, dan untuk penerbangan jarak jauh itu tentu perlu yang lebih nyaman gitu penerbangannya. Bukan soal safety ya, kalau udah tua ini kan aman sebenarnya ya. Yang tidak dia boleh itu kan ketika hamil muda. Tapi mungkin soal kenyamanan, dia bisa kok menaik pesawat eksekutif gitu ya, kelas eksekutif atau bahkan super eksekutif lah kalau demi kenyamanan anak dan istrinya presiden, anak dan menantunya presiden ini, mereka pasti bisa membelinya. Bahkan ada pasti pengusaha yang mau menyediakannya. Yang begini-begini ini orang paling cuma melongo saja, tapi nggak akan marah-marah, tidak akan mempersoalkan sampai heboh seperti ketika dia menggunakan pesawat jet private yang itu kelasnya juga kelas eksekutif itu. Kelas di dunia ini kan pemilik pesawat jet seperti itu, private jet seperti itu hanya beberapa orang saja, dan itu orang kelas top dunia seperti Elon Musk dan sebagainya. Atau kalau artis itu ada sekelas Taylor Swift, dan juga ada presenter ya. Tapi ini presenternya bukan main-main, orang seperti Oprah Winfrey itu punya pesawat-pesawat seperti itu. Tapi kalau Pak Jokowi, ya walaupun dia juga presiden 2 periode, kan ya nggak mungkin punya pesawat semacam itu. Gitu. Apalagi kalau Kaisang ataupun Gibran sekalipun gitu. Kan kalau digambarkan kan citranya bahwa anak Pak Jokowi itu ini adalah pebisnis sukses gitu ya. Tetapi kan sampai sekarang orang juga dengan mudah dari data nggak ada itu bisnisnya Gibran maupun Kaisang yang sukses. Karena banyak yang bangkrut, malah banyak. Yang kedua, soal status naik pesawat itu bayar atau dipinjemin. Kalau bayar pun, itu orang juga mempertanyakan dari mana duitnya. Karena diperkirakan untuk sekali perjalanan ke Amerika itu membutuhkan biaya sampai 8,5 miliar. Ya, tadi saya nyinggung bisnisnya Kaisang kan tidak ada yang sukses juga. Dan kita belum tahu kan dia, karena dia belum pejabat publik, jadi tidak tahu laporan harta kekayaannya berapa. Tapi saya kira kalau dia bisa bayar sendiri, itu mungkin akan mengerahkan effort yang luar biasa. Mungkin tabungan dia akan terkuras habis lah kalau dia bayar sekali terbang itu 8,5 miliar, dan kalau kemudian dia balik lagi menggunakan private jet yang sama, saya kira itu nggak mungkin dibayar oleh Kaisang. Nah, persoalannya kalau dipinjami, nah seperti sekarang ini kan kelihatannya tanda-tandanya itu dia dipinjami ya. Itu jelas bentuk gratifikasi, dan saya kira itu yang penting diklarifikasi oleh KPK, dan bukan hanya diklarifikasi, mestinya ditindaklanjuti. Apa motifnya si pengusaha itu memberikan pinjaman pesawat itu? Apakah itu untuk gratifikasi? Nah, atau yang lain. Nah, untungnya sekarang ini ada warga Singapura, tapi dia nih ex orang Indonesia yang melaporkan si pengusaha yang meminjami pesawat itu ke KPK-nya Singapura. Nah, ini saya kira pasti kita jauh lebih bisa berharap pada KPK Singapura daripada KPK Indonesia. Cuman pertanyaannya, apakah ada juga hukumnya di Singapura itu kalau seorang pengusaha di Singapura kemudian memberi gratifikasi kepada penguasa atau keluarga penguasa di negara lain, itu masuk dalam juridiksinya KPK Singapura. Ini masih kita tunggu ya. Tapi itu langkah warga Singapura yang mantan warga Indonesia itu, saya kira kita patut dipujikan, dan memang hal semacam ini harus dilakukan. Kalau nggak bisa dituntut di Indonesia, bisa tuntut di dunia gitu, di negara-negara lain. Tapi kalau saya bacakan ini banyak bilang kalau nggak saya bisa dituntut di dunia, nanti kami tuntut di akhirat. Masih lama kalau di akhirat. Di dunia aja dulu ya, cari celah hukumnya begitu. Yang ketiga, ini soal kesederhanaan. Semua orang ini kan pasti teringat ya, ketika awal-awal Pak Jokowi itu maju sebagai calon presiden, kan citranya sangat kuat bahwa dia itu adalah orang sederhana. Sampai saya masih belum lupa pada waktu sampai outfitnya Pak Jokowi itu didetilkan satu persatu, misalnya celananya harganya cuma 100 berapa perak, bajunya, sepatunya dan sebagainya, dan orang pasti waktu itu termehek-mehek ketika lihat Pak Jokowi itu naik pesawat komersial di kelas ekonomi. Anda pasti masih ingat video-videonya, orang itu melihat bagaimana Jokowi dengan wajahnya yang lugu, polos,
itu tanpa dosa itu dia duduk di kelas ekonomi. Ini betul-betul dia berbeda banget dengan citra dari para elit politik Indonesia pada waktu itu. Ini Wong Deso yang kemudian naik kelas dan tetap tidak lupa asal usulnya. Tapi kalau sekarang ini semua lihat kelakuan anak-anaknya, ini kan soal pesawat ini hanya pemicu saja terhadap kemuakan rakyat terhadap keluarga Mulyono ini ya. Karena apa? Karena sebelumnya kan ini mereka sebenarnya sudah melihat bagaimana pameran kekayaan atau flexing dari keluarga Jokowi itu bukan hanya anak menantu tapi istrinya Pak Jokowi juga. Saya pernah bahas juga bagaimana Selvi Ananda itu punya jam seharga 1,7 miliar, kemudian tas-tasnya, tas branded semua begitu. Dan kalau yang lain, Kahiyang juga melakukan yang sama, Erina Gudono juga termasuk seperti itu, bahkan Ibu Iriana Jokowi. Tapi sejauh ini kalau dari pengamatan saya di media sosial maupun di media, memang yang paling mahal koleksinya itu adalah istrinya Gibran. Ya, ini barang-barangnya brandednya dari kelas-kelas yang mahal. Kalau kalau Selfie ini kelihatannya senengannya Hermes, kelas Hermes, tapi kalau Erina Gudono itu kelasnya Dior gitu ya. Bu Iriana ini kelasnya di bawahnya. Saya lupa apa mereknya, tapi harganya levelnya itu puluhan juta, belum ratusan juta atau miliar. Kita nggak tahu kalau ada yang lain disimpan oleh koleksinya Ibu Iriana. Jadi saya kira ini penting Pak KPK untuk segera panggil Kaisang dan jangan hanya diklarifikasi karena kalau kalau cuma diklarifikasikan itu kesannya hanya formalitas. Dan PSI, ayo tunjukkan kalau pemimpin Anda itu memang ngumpet atau memang nggak ngumpet ya segera penuhi panggilan KPK bahkan kalau perlu proaktif ya tanpa menunggu dipanggil oleh KPK datangi KPK menunjukkan bahwa itikat baik Anda bahwa Anda itu memang layak menjadi teladan seperti yang diharapkan oleh Alexander Marwata pimpinan KPK. Saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.